Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Adi Wijaya, NIM 19 OSP 391, mata kuliah PLC, Politeknik Ati Makassar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PLC. Pengertian dan komponen PLC. Pengertian PLC. Secara mendasar, PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Komponen utama PLC. Yang pertama adalah Central Processing Unit. Central Processing Unit berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC, melaksanakan program yang disimpan di dalam memori. Selain itu, CPU juga memproses dan menghitung waktu serta memonitor waktu pelaksanaan perangkat lunak dan menerjemahkan program perantara yang berisi logika dan waktu yang dibutuhkan untuk komunikasi data dengan pemrogram. Kemudian yang kedua adalah memori. Memori yang terdapat dalam PLC berfungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi-lokasi di mana hasil-hasil perhitungan dapat disimpan di dalamnya. Input serta output. Sebagaimana PLC yang direncanakan untuk mengontrol sebuah proses atau operasi mesin, maka peran modul input atau output sangatlah penting karena modul ini merupakan suatu perantara antara perangkat kontrol dengan CPU. Power supply. Power supply berfungsi untuk merubah tegangan input menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh PLC. Kemudian adalah sejarah PLC. Pada tahun 1960, perlunya pengurangan biaya proses produksi dan pemeliharaan peralatan sistem kontrol berbasis relay elektromekanik di industri Amerika telah mendorong lahirnya PLC. PLC Modicon, Modular Digital Controller, merupakan jenis pertama PLC yang dipergunakan pada proses produksi untuk tujuan komersial. Dalam waktu singkat, Programmable Controller, pengontrolan terprogram, mulai digunakan secara meluas di industri. Di tahun 1971, PLC telah banyak mengganti sistem kontrol relay yang merupakan langkah awal menuju otomasi kontrol di industri lainnya, seperti industri makanan dan minuman, pabrik baja, pabrik pembuat kertas, dan lain sebagainya. Pada tahun 1973, perkembangan PLC ditandai dengan munculnya PLC Modbus, yaitu PLC yang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan PLC lainnya dan bisa diletakkan lebih jauh dari lokasi mesin yang akan dikontrol. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, mulai digagas standarisasi komunikasi dengan protokol otomasi, pabrik milik General Motor. Ukuran PLC diperkecil dan pemrograman PLC dengan perangkat lunak melalui personal komputer mulai diperkenalkan. Tahun 1990-an, dilakukan reduksi protokol baru dan modernisasi lapisan fisik dari protokol-protokol populer yang telah digunakan sejak tahun 1980-an. IEC berusaha untuk mengembangkan bahasa pemrograman PLC di bawah satu standar internasional. Kemudian adalah jenis pembagian PLC. Di pasaran terdapat jenis-jenis PLC hadir dengan berbagai spesifikasi dan fungsi yang bervariasi. Di antaranya ada kontrol logika terprogram, terintegrasi atau disebut juga sebagai PLC compact. Kontrol logika terprogram jenis ini dibangun oleh lebih dari satu modul sehingga kemampuan input-output ditentukan oleh produsen. Jenis kontrol logika terprogram lainnya adalah kontrol logika terprogram modular, di mana kontrol logika terprogram jenis ini terbangun atas beberapa komponen dan memiliki kemampuan input serta output yang berpanjang. Kontrol logika terprogram modular terbagi lagi menjadi kontrol logika terprogram kecil, menengah, dan sebagainya yang didasarkan pada ukuran memori untuk program. Kontrol logika terprogram kecil adalah jenis-jenis PLC yang memiliki ukuran lebih mini, namun berkemampuan untuk menjalankan fungsi tak jauh berbeda dengan kontrol logika terprogram lainnya. Namun, penting untuk diperhatikan jika menggunakan kontrol logika terprogram jenis ini, karena hanya terbatas pada 2 buah modul saja. PLC lainnya adalah kontrol logika terprogram berukuran sedang dengan keterlibatan jumlah modul yang lebih banyak. Jenis kontrol logika terprogram ini memberikan layanan komunikasi yang bisa dimanfaatkan juga. Biasanya pihak yang menggunakan PLC ini adalah pabrik dengan skala lebih besar dan sistem kontrol terdistribusi. Jika merunut pada mereknya, maka berbagai jenis kontrol logika terprogram yang ada di pasaran adalah PLC Allen Bradley, Asia Brown Boveri, Siemens, Omron Hitachi, Mitsubishi, Delta, General Electric, Honeywell, Modicon, Schneider Electric, dan ada juga merek PLC yang dikenal sebagai Bosch.
Kemudian kelebihan PLC dibandingkan relay dan microcontroller. Berikut ini beberapa kelebihan sistem kontrol berbasis PLC dibandingkan dengan sistem kontrol konvensional. Yang pertama adalah jumlah kabel yang dibutuhkan dapat dikurangi. Kemudian yang kedua, konsumsi daya PLC lebih rendah dibandingkan dengan sistem kontrol proses berbasis relay. Kemudian yang ketiga, fungsi diagnostik pada sistem kontrol dengan PLC dapat mendeteksi kesalahan dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian yang keempat, bila diperlukan perubahan pada urutan operasional, proses atau aplikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah, hanya dengan melakukan pergantian program, baik dengan menggunakan handle atau dengan komputer atau personal komputer PC. Dan yang kelima, tidak membutuhkan suku cadang yang banyak. Terakhir, bila perlu menggunakan instrumen I/O yang cukup banyak dan fungsi operasional proses cukup kompleks, menggunakan PLC lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan sistem konvensional. Kemudian prinsip kerja instruksi timer. Pada sebagian besar aplikasi kontrol terdapat peralatan untuk beberapa aspek kontrol pewaktuan atau timing. PLC mempunyai fasilitas pewaktuan untuk program yang dapat digunakan. Metode umum dari pemrograman sebuah rangkaian timer adalah menentukan interval yang dihitung dari suatu kondisi atau keadaan. Cara kerja dari instruksi timer adalah ketika timer tim 0000 mendapat input selama set value akan mengaktifkan kontak-kontaknya. Berikut ada foto atau gambar dari instruksi timer serta simbol timer. Kemudian selanjutnya, prinsip kerja instruksi counter. Cara kerja instruksi counter adalah ketika counter CNT 000 mendapat input sebanyak dari set value, maka akan mengaktifkan kontak C0000 sehingga output 1.00 akan aktif. Sedangkan untuk mereset counter bisa menggunakan input 0.01. Kemudian, selanjutnya adalah prinsip kerja instruksi compare. Instruksi ini digunakan untuk membandingkan dua buah data. Cara kerja instruksi compare adalah apabila data D100 kurang dari D200, maka output 1.02 akan aktif. Jika D100 sama dengan D200, maka output 1.03 akan aktif. Dan apabila D100 lebih besar dari D200, maka output 1.03 yang akan aktif. Prinsip kerja DIFU dan DIFD atau differential up dan differential down. Cara kerja fungsi dari DIFU dari DIFD tersebut adalah ketika input 0.00 dalam kondisi 1 on, kontak 200.0 belum berubah ke kondisi 1 atau on. Kontak 200.0 atau DIFD akan menyala selama 0,1 detik pada saat input 0.00 berubah ke kondisi 0 atau off. Kemudian untuk DIFU, cara kerja fungsi tersebut adalah ketika input 0.00 dalam kondisi 1 atau on, kontak 200.0 akan berubah ke kondisi 1 selama 0,1 detik walaupun input 0.00 masih tetap on. Prinsip kerja move dan shift. Instruksi move digunakan untuk menyalin atau mengcopy data. Instruksi move memiliki dua parameter, yaitu source dan destination. Source merupakan alamat dari data yang akan disalin, dan destination merupakan tujuan dari data yang disalin. Data yang disalin dari source ke destination saat memasukkan instruksi move dalam keadaan on. Kemudian instruksi shift digunakan untuk menggeser bit dalam area memori. Penggeserannya dilakukan dari bit terendah ke bit tertinggi. Instruksi SFT 010 merupakan dua parameter, yaitu starting word dan end word. Starting word dan end word harus dalam data area yang sama. Data akan digeser dimulai dari starting word ke end word. Kemudian prinsip kerja increment dan decrement. Fungsi instruksi increment digunakan jika diinginkan penambahan data pada alamat naik satu-satu sesaat setelah data input berubah nilainya. Kemudian fungsi decrement digunakan jika diinginkan pengurangan data pada alamat turun satu-satu saat setelah data input berubah nilainya. Kemudian prinsip kerja dari forward reverse otomatis dengan 4 timer. Di sini ada keterbatasan mengenai, mohon maaf sebelumnya, ada keterbatasan mengenai mengedit video, maka akan saya tampilkan hasil screenshot saja dari rangkaian yang telah saya buat. Di sini sudah terdapat rangkaian. Menekan PB start yang kemudian mengaktifkan relay 1.00, kemudian relay akan aktif dan akan meneruskan ke T004 dan diteruskan ke timer 1, dan timer 1 akan mengaktifkan motor forward. Setelah motor forward aktif selama 15 detik, maka motor forward akan berhenti dengan aktifnya timer 2.
selama 10 detik. Nah, setelah timer 2 non-aktif, maka timer 3 akan aktif selama 10 detik dan menghidupkan motor reverse. Selama 10 detik, maka motor reverse akan mati dengan hidupnya timer 4. Timer 4 akan aktif selama 15 detik. Maka motor reverse akan berhenti dan kemudian rangkaian akan mengulang secara terus-menerus. Kemudian, prinsip kerja forward reverse otomatis dengan satu timer dan compare. Apabila push button start ditekan, akan mengaktifkan coil 100.00 atau memori. Coil 100.00 akan diteruskan ke timer. Di sini terdapat 4 instruksi compare, di mana compare 1 lebih besar. Apabila timer lebih besar dari 150 atau 15 detik, motor forward akan aktif. Compare kedua lebih besar dari 10 detik. Apabila timer lebih besar dari 10 detik, maka akan mematikan motor forward dan akan mengaktifkan relay. Compare ketiga lebih besar dari 5 detik. Apabila timer lebih besar dari 5 detik, maka akan mengaktifkan motor reverse. Kemudian terakhir, apabila timer lebih besar dari 2 detik, maka akan mematikan motor reverse dan mengaktifkan relay. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kerja pada parkiran kendaraan. Rangkaian aktif ketika tombol start ditekan, kemudian maka sistem akan aktif. Ketika mobil melewati sensor, maka sensor akan aktif dan portal akan membuka selama 5 detik, dan setelah 5 detik selesai, maka portal akan kembali menutup. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya ya, mengenai pengertian PLC, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan PLC. Mohon dimaklumi bahwa ada keterbatasan mengenai edit video. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.